Asik sih Pojan sih. Udah bentuk apa tadi nama organisasinya? Kalau kita singkat namanya lebih mudah itu PEP Adiba. PEP Adiba, Pemuda Persatuan Persatuan Pemuda Pemuda Penogu Panogu Adat Adat dan Dohor Ibadat. Ibadat. Iya. Asik asik. Berapa sih pelopornya Jan? Kalau pelopornya itu sebenarnya ya itu diawali dari pemikiran kita yang apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang dari luar daerah Padang Lawas. Kemudian kita pulang sudah menyelesaikan studi masing-masing, kita pulang ke Padang Lawas, kita apa namanya menghimpun diri lah seperti itu, bermusyawarah begitu kan. Apa kira-kira yang mau kita buat ke daerah kita begitu. Kontribusi apa begitu Kontribusi ya? apa yang mau kita berikan kepada daerah kita. Apalagi kita sebagian kami itu adalah orang-orang yang mungkin fokus berorganisasi juga pada daerah-daerah yang kita apa namanya Di kampus ya di dulunya. kampus dulu seperti itu. Jadi di daerah orang lain kita bisa berbuat gitu. Kenapa enggak di daerah kita sendiri begitu kan? Jadi alhamdulillah kita rumuskan apa namanya organisasi ini dan alhamdulillah dalam 3 bulan ini sudah berjalan. Terbentuklah PEP Adiba. PEP Adiba. Salah satu pelopornya adalah Paujan Sani Paujan, ada juga Abang Anda Khairul Akhir, kemudian Sukriyadi Nasution. Ya, ada kurang lebih kalau yang pertama ini yang 3 orang ini. 3 orang. Karena juga di kampus Paujan bentuk beberapa organisasi dulu ya di kampus ya. Ya sudah ada pernah juga. Pernah ya. Ya itu sama Hakim juga lah. Iya. Dulu sama Hakim ya kan, sama Dwi Purwanto. Saudara Dwi Purwanto. Dan sebenarnya Dwi juga ada di sini tapi nggak nimbrung di podcast. Nimbrungnya di belakang. Iya. Jadi beliau juga kan dulu ada hadisnya, himpunan dakwah dan motivasi Islam. Betul. Ya, kemudian juga kalau yang kita dirikan di situ ada juga tenis meja. Mungkin itu aja sebenarnya kalau UKM yang kita dirikan. Dan yang paling tinggi sih seingat saya Pojen menjadi presiden mahasiswa ya. Alhamdulillah. Presiden mahasiswa periode 2018-2019. Ya. 2018-2019 dan sudah melanglang buana selama masa tugasnya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita juga asik teman-teman karena bisa ngundang Pojen dan berkesempatan. Untuk ngundang orang ini sebenarnya agak-agak sulit. Karena sekarang domisilinya bukan di Parangtribuan lagi. Ya, sudah kembali ke kampung di Padang Lawas ya. Karena juga karena sudah berkeluarga ini memang keluar pun dari daerah juga sudah susah gitu kan. Kalau nggak ada yang perlu nggak bisa keluar. Jadi alhamdulillah berkebetulan juga kan juga dulu sudah diminta juga sama Hakim, tapi karena memang waktu di sana juga memang susah. Karena tadi berkebetulan ya juga saya juga sudah kangen sama Hakim begitu. Alhamdulillah ada waktu juga. Sampai sekarang kangennya nih, gombalin dong. Iya, insyaallah. Karena juga teman-teman saya dan Pojan itu di waktu semester 1 ya Jan ya. Satu kamar waktu di asrama. Ya, kamar 5 ya. Kamar 5. Di kamar 5 di semester 2-nya kita berpisah. Pojan pindah ke kamar berapa itu Jan? Belasan lah itu, enggak tahu ke kamar berapa itu. Saya kemarin itu pindahnya ke kamar 12 dan masih satu kamar dengan Bang Alfian, Hasmi Hidayat, Nur Kolis, Mawadatun Nur, Jarot, saya 6. Di kamar 12 itu semester kedua kan ya. Iya, kalau yang saya ingat Fadli. Kemudian saudara siapa? Rizky. Oh Rizky. Iya, Rizky yang orang Mandailing. Iya. Yang ini insyaallah Ustaz Rizky. Katanya dia udah mau nikah juga kan? Enggak tahu ada undangan atau enggak ini. Entah kenapa itu kamar itu ya, mau banyak kali yang mau nikah itu. Angkatan kita yang udah nikah, Paujan lah ya salah satunya, yang putra. Ya, kemudian ini Ustaz Rizky ya. Saya kapan ini? Secepatnya. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita terbuka biar ya bisa lah nyusul. Masa kalian aja sih? Jadi tadi Paujan juga penerus di pesantren Al-Hakimiyah ya Jan ya? Iya, insyaallah. Itu pesantrennya udah berapa lama Jan? Itu berdiri sekitar tahun 2000-an itu sudah berdiri. 2000-an sudah berdiri. Ya. Sudah hampir 20 tahun lah ya? Iya, 20 tahun. Tapi itu sanawiyahnya 2000 itu MDA. Kemudian 2003 itu atau 2004 itu sudah masuk sanawiyah. 2007-nya aliyah. Nah, sampai sekarang.
Sekarang itu hanya menerima aliyah berarti. Sudah Sanawi Aliyah sama MDA juga ada di sana. Oh, mulai dari Diniyah, MDA, ya. Sanawiyah, Aliyah. aliyah. Dan juga masih ada di sana apa namanya? Apa namanya itu ya? Nenek-nenek lah yang ke panti jompo gitu lah. Oh, jadi pesantren itu juga menerima Ada untuk juga ada merawat panti jompo ya? untuk perempuan. Untuk perempuan Ada saja. beberapa sih yang di sana yang mondok gitulah. Oh, istilahnya di sana mondok ya? Mondok di sana. Mondok. Jadi Pondok Tobak-Tobang kalau kata orang. jadi itu pesantren Paujan itu masih yang Salafi. Gimana sih pesantren itu banyak ini ya kan? Itu sekarang sudah ada apa namanya yang sistem modern, sistem klasik. Di sana dipadukan sih. Tidak modern, tidak klasik. Jadi, Karena saya nggak punya ilmu soal pesantren, jadi nggak pernah di pesantren. ya, Jadi nggak tahu bedakannya gimana. Kalau kita lihat sistem gontor kan orang itu kan asrama gitu kan semua. Dan memang modern juga. Iya. Kemudian kalau kita melihat di Mustofawiyah Purwobaru itu kan sistemnya sistem kitab kuning. Kitab kuning ya? Kan. Ada juga di sana. Jadi kita di sana itu memadukan lah seperti itu antara modern dan juga klasik. Jadi kalau mengenai pembelajaran biologi, yang umum-umum ada Pelajaran umum di juga sana, sudah ya, diajarkan di sana ya. diajarkan juga, yang kitab juga tidak kita tinggalkan juga. Dan terakhir juga yang sering saya lihat dari Paujan nih, bukan 1 kali 2 kali Habib Syekh datang ke sana ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir yang saya lihat Syekh Syakir Al-Idrus. Ahmad Syakir Al-Idrus. Sama Syakir Al-Idrus ya yang datang ya. Itu kenapa bisa, Jan? Itu memang Ceritanya gimana? Ceritain dong. itu apa namanya ya? Kita juga kan sudah bersahabat juga dengan ayahanda Tuan Nalomok. Tuan Nalomok itu yang di Al-Yusufiyah bukan? Ya, Al-Yusufiyah. Jadi beliau itu memang kita sudah apa namanya kayak sudah berkeluarga begitulah. Jadi ketika Habib mau datang, karena memang beliau juga tahu bahwa di Al-Hakimiyah di pesantren kita itu ada juga majelis taklim yang alhamdulillah saat ini kalau tidak salah kurang lebih berapa ya jamaah 1000-an lah. Ribuan ya? 1000-an jamaah yang udah apa ya pakai nenek ya. Di luar daripada apa namanya siswa-siswi santri-santri yang di situ ya. Ada kurang lebih 1000 orang ketika hari Jumat begitu kan. Jadi beliau tentunya juga yang memiliki majelis taklim pasti menginginkan juga agar di apa namanya di majelis taklim kita juga dilaksanakan seperti itu. Memang kita juga berharap itu. Berarti di sana ada pengajian-pengajian ya, Jan? Pengajian. Setiap hari Jumat itu malam. Mungkin kalau hakim datang ke sana, ya kalau pulang orang itu jamaah itu pulang jam 10, jam 9, jam 10-an lah. Pagi itu rata-rata jamaah itu semua. Mulai dari tempat berpakaian putih gitu ya. Ada yang putih macam-macam lah. Oh iya. Tidak ditentukan. Soalnya kalau kita ke pesantren Mustafa Purwobaru lewat di sore, itu kan putih semua itu. Itu kalau kita pergi ke daerah Mandailing, pas mereka keluarnya macet total. Iya. Kalau santren juga kita ya sama semua bajunya, sama-sama putih juga. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan kita punya ciri khas juga untuk bajunya. Batik. Enggak, yang warna hijau. Warna hijau ya. Iya, untuk perempuan. Ciri khas untuk pesantren Al-Hakimiyah. Iya. Asik sih, Jan. Ngajar apa, Jan? Ya sesuai dengan jurusan lah lagi. Oh, mengajar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ya, ngajar dari ilmu fikih dan sejarah kebudayaan Islam yang saya ajarkan di sana. Penasaran nih saya ngelihat Paujan ngajar. Karena waktu di asrama juga waktu di kamar ya cukup sering ya Paujan ikut dakwah kayak gitu ya. Ya itu juga sama Dwi itu. Ya. Bukan 1 kali 2 kali Paujan itu ceramah-ceramah di asrama. Ya alhamdulillah. Karena memang pada saat santri juga dulu sering juga ikut-ikut lomba yang seperti itu. Bukan hanya di tingkat kabupaten, juga di provinsi juga pernah, tapi nggak pernah dapat juara pula. Tapi di Kabupaten Padang Lawas, alhamdulillah pernahlah mewakili dari pesantren untuk mendapatkan juara 1 gitu pernah. Namun sekarang fokusnya itu untuk membina ya, untuk ke lomba-lomba. Ya, kita mempersiapkan generasi penerus kita lah begitu. Ya. Harus ada pengganti dong. Iya, regenerasi. Iya. Terakhir ini yang ke MTQ provinsi ada ikutan dari Padang Lawas, Jan?
Ada dari pesantren kita itu dan alumni ya, yang dari alumni Iya. pesantren juga itu kurang 4 orang. 4 orang ya? Ya, 1 laki-laki 3 perempuan. Dan alhamdulillah ada salah satu yang mendapat juara. Ya, Bidang apa itu? Bidang khotil Quran. Khotil Quran. Yang khot. Khot. Oh iya khot. Dia harapan 2 kalau nggak salah. Harapan 2 ya. Di tingkat provinsi. Provinsi. Udah suatu prestasi yang bagus loh. Ya, luar biasa, masya Allah. Kalau dari Kota Parang Selimpuan kemarin itu waktu saya ngajak Dwi ke podcast juga, katanya yang dapat itu Kak Sri Ramadhani. Iya, Tahu ya, ya? Kak Sri Ramadhani. Kak Sri Ramadhani. Tapi Kak Sri belum sempat saya undang ke sini. Penting juga itu. Penting, Iya, karena orang-orang anak-anak muda seperti itu ya Iya. harus kita sorot juga kan ya. Iya, betul. Kak Sri itu kemarin 2 tahun sebelumnya juara 3 nasional ya. Betul nggak sih? Juara 3 nasional. Nasional Yang di untuk Medan, yang di Medan. iya tilawah Quran remaja. Iya. Untuk tahun ini yang tingkat provinsi juara pertama Mm. tilawah remaja. Iya. Tapi belum sempat saya undang ke sini. Dan juga kan pada saat bulan Ramadan kemarin juga juara 1 beliau. Yang itu ya yang mengaji ya, yang Indonesia mengaji ya. Iya, Indonesia Ya. mengaji. Masya Tapi belum sempat saya undang Kak Srinya. Cocok juga itu. Agak segan sih kalau ngundang Kak Sri. Karena kan masih di kamar kayak gini. Jangan pula di kamar. Iya kan. Kalau ngundang Kak Sri kayaknya harus ya cari lokasi lain lah. Dan saya harus merelakan diri repot-repot membawa peralatan ini semua keluar. Untuk generasi muda, untuk anak muda harus rela lah seperti itu. Berkorban ya. Berkorban.